Halo guys, sebelum Mimin memulai alur cerita film ini, Mimin meminta maaf terlebih dahulu. Bukan maksud Mimin menghina atau rasis terhadap seseorang atau satu kelompok. Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, dimulai terlihat ada seseorang yang berjalan di tengah kesunyian gelapnya malam. Lalu datanglah sebuah mobil yang mengikutinya. Merasa ada yang tidak beres, ia pun berjalan ke arah sebaliknya. Dan yang terjadi... Is out here, man. I'm gone. Come on, bro. Yo. Give the farmer a running rest. Scene beralih ke dua orang pemuda maksiat yang tinggal serumah, yaitu Chris dan Rose. Di sini Rose ingin mengenalkan Chris kepada keluarganya dan akan mengajak Chris untuk pergi ke rumah orang tuanya. Chris yang insecure karena ia sadar dirinya biskotu, khawatir kalau keluarga Rose tidak akan menerimanya. Mendengar itu, Rose yang cintanya sudah mendarah daging menenangkan Chris dan berkata, Yang yakin dan percaya aja, cinta kita bakalan direstui kok. I'm only telling you that because he's definitely going to want to talk to you. They are not racist. dan mereka pun pergi ke sana. Sebelum pergi, Chris menelpon sahabatnya yaitu Boban, lalu meminta Boban untuk merawat jigongnya. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka menabrak seekor rusa. Hal tersebut membuat Chris merasa aneh. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Bukannya putar balik mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di sana, Chris diperkenalkan kepada ayah Rose yaitu Dean dan emak Rose yang bernama Missy, juga adiknya Rose yaitu Jeremy. Slang. 4 months. 4 months? Before the tour? Kemudian Dean mengajak Chris berkeliling di rumahnya. Di sini Chris melihat pelayan di rumah ini semuanya biskotu, yang bernama Gina sebagai IRT dan tukang kebun yang bernama Salontong. Total cliche. I wasn't gonna take. By the way, I would have voted for Obama. Setelah selesai mengajak Chris berkeliling, mereka semua minum teh di halaman rumah. Di sini Dean menanyakan tentang keluarga Chris. Chris menceritakan bahwa ayahnya tidak tahu di mana dan ibunya telah meninggal pada saat dia umur 11 tahun karena ditabrak. Lalu Dean menanyakan apakah Chris merokok. Chris yang malu-malu kucing mengatakan kalau dia sedang berusaha berhenti demi ayang Rose. Mendengar itu, Dean menyarankan Chris untuk diterapi sang emak dengan cara menghipnotis Chris agar bisa berhenti merokok. Tak lama kemudian datanglah sang adik yaitu Jeremy. Sup, fam? Nobody answers the door around here. Merasa Giban membutuhkan energi, mereka pun berpindah ke ruangan makan. Saat sudah berada di sana, tiba-tiba Jeremy yang freak menanyakan apakah Chris bisa bela diri, lalu mengetes Chris dengan cara mencekik lehernya Chris. Stand up. Jeremy, no karate. Jeremy. Missy yang mendengar itu menegurnya. Jeremy yang bad mood langsung pergi dari sana. Saat malam semakin poek, mereka memutuskan untuk tidur. Lagi dan lagi, Chris yang sudah sang langsung mentransfer jigongnya dan mulai menciptakan Dede Gemoy. Brother, what's that? Setelah selesai memuntahkan cacing biskotunya, Chris yang kehabisan tenaga langsung poek. Tak lama kemudian, Chris yang terbangun dari tidurnya ingin keluar untuk menghisap sebatang rokok. Tapi di sini hal aneh mulai terjadi. Dari kegelapan dia melihat Walter berlari ke arahnya, namun hanya melewatinya saja. Dia juga melihat tingkah aneh Gina yang terlihat sangat creepy. Setelah melihat semua, Chris yang panik memutuskan untuk masuk ke dalam.
Di sini Chris bertemu dengan Missy. Melihat Chris baru selesai merokok, Missy mengingatkan bahwa rokok itu bahaya dan meminta Chris untuk menemaninya duduk sebentar sambil menasihati Chris. Saat sudah beberapa menit, Missy mulai menghipnotis Chris dengan cara mengaduk-ngaduk segelas teh, lalu mengungkit masa lalu kelam tentang ibunya Chris. Dan yang terjadi, You're real. You're paralyzed. Floor. Wait. Sink. Now you're in the sunken place. oh my god, bagaikan Samsudin, Missy bisa membuat Chris terjatuh ke alam bawah sadar dengan hanya menggunakan segelas teh dan sendok. Chris yang terbangun heran dan merasa sangat nyata. Apakah tadi semua hanya mimpi? Saat menceritakan semua yang ia alami kepada Rose, Rose malah membacotinya dan berkata, Akibat 10 ronde yang kita lakukan, kau pun bermimpi aneh. keesokan paginya Chris yang mau berkenalan dengan Walter merasa canggung karena tingkah Walter yang sedikit aneh. Walter pun mengatakan, kau berada cukup lama di ruangan Bu Missy. Mendengar itu, Chris yang merasa aneh pergi dari sana. Kemudian Chris menceritakan semua keanehan di rumah ini kepada Rose. Rose yang tidak mempedulikannya langsung mengajak Chris untuk bertemu dengan teman-teman Dean yang datang. Your mom hypnotized me last night. And I can barely remember anything, but now when I couldn't move, it was like, what's Walter's deal? Gins, you ready for this? Karena pada hari itu bertepatan dengan sebuah acara di rumah orang tuanya Rose. Namun saat diperkenalkan, tamu-tamunya ini sedikit rasis terhadap Chris. Chris yang kena mental langsung meninggalkan Rose. Saat Chris ingin memotret sekitar, ia melihat salah satu tamu ada yang biskotu. Merasa ada temannya, Chris menghampirinya. Namun saat dihampiri, Chris seakan-akan mengenalinya, tapi ia terlihat begitu berbeda. You know, my brother around here. Something wrong? Ah, where are my manners? Logan. Well, it was nice to meet you, Chris. Goodbye. Setelah melihat semua keanehan itu, Chris pun pergi menyendiri dan bertemu dengan seorang seniman terkenal yaitu Hudson. Of your work. Thank you. Saat Chris balik ke rumah dan menelpon Boban, Chris bercerita kalau semua orang yang ada di sini cukup aneh dan memberitahu Boban kalau dirinya sempat dihipnotis oleh Bu Missy. Boban yang mendengar itu langsung menyuruh Chris untuk pulang saja sebelum terjadi apa-apa. Chris yang tidak terlalu ambil pusing langsung malah menutup teleponnya. Nigga, get the fuck out of here. I'm not scared of this, man. Look, they could have made you do it. People out here too. It's like all of them missed the movement. Right by. Selesai menelpon, Chris kemudian turun lagi ke bawah. Namun tamu-tamu yang ada di sana masih saja rasis terhadapnya. Di sini ada tamu yang biskotu tadi Chris temui, namun Chris secara diam-diam memotretnya. Lalu yang terjadi, The African American experience for me has been I've just had no interest. Get out. Yo, chill, man. Chill. entah bagaimana, ia kembali normal. Melihat Chris yang aneh, Rose pun mengajak Chris untuk healing sebentar. Di sini Chris mulai curhat kalau orang-orang yang di sana pada rasis dan cukup aneh. Chris kemudian mengajak Rose untuk pergi dari rumah. Rose yang mungkin saja takut kehilangan cacing biskotunya, terpaksa mau dan ikut bersama Chris untuk pergi dari rumah orang tuanya. I'm not gonna abandon you, okay? Sebaliknya dari rumah itu, Chris mengirim foto tamu biskotu tadi ke Boban. Tak lama kemudian, Boban menelpon dan mengatakan itu dulu teman pacarnya yang bernama Andre. Tapi beredar kabar kalau dia menghilang beberapa bulan yang lalu. Mendengar semua itu, Chris panik. That's Drake. Drake. I went to the party with a white woman like 30 years old now. Are you packing? Rose, we gotta go. We gotta go right now. Is that okay? Okay, yeah. Belum lagi Chris menemukan foto mantan-mantan Rose yang biskotu. Merasa ada yang janggal,
Chris pun turun ke bawah dan disusul oleh Ross. Sesampainya di bawah, ternyata sudah ada Jeremy yang menghalangi pintu. Lalu, yang terjadi... Throw to your keys! You know I can't give you that. Oh, shit! Apakah Chris akan dijadikan tumbal proyek? Di sisi lain, Boban mencoba menghubungi Chris namun tidak ada balasan. Merasa ada yang janggal, Boban pun melaporkan hal tersebut kepada tim Ladusing. Namunnya, Ladusing yang mengira kalau Boban mau bolem malah tertawa setelah mendengar cerita dari Boban. That's because we found him, right? But Chris said, oh, look, what I'm about to tell you gonna sound crazy. I believe they've been abducting black people. Sementara itu, setelah sadar dari pingsannya, Chris sudah berada di ruangan basement. Dan di depannya ada sebuah televisi. Kemudian televisi tersebut memutar sebuah rekaman yang terdapat rekaman keluarga Ross. Yang lain dan bukan adalah kakek Ross, nenek Ross, kedua orang tua Ross, lalu Ross dan adiknya Jeremy. Melihat semua itu, Chris pingsan kembali setelah TV di depannya memutar adukan maut gelas teh. Setelah kembali sadar, TV yang tadi kembali menyala. Di sana ada Hudson. Hudson pun mulai bercerita tentang keanehan-keanehan yang terjadi. Hudson juga mengatakan kalau dia ingin mempunyai tubuh seperti Chris dengan cara mentransfer kesadarannya kepada Chris, seperti yang sudah terjadi di tamu yang biskotu tadi. Ia sempat kembali sadar saat Chris tidak sengaja memotretnya, lalu flashnya menyala, itulah yang membuatnya sadar. Namun Bumis yang memiliki kekuatan seperti Charles di film X-Men dapat membuat kesadaran Andre kembali hilang. Jadi guys, mereka yang berkulit putih beranggapan kalau biskotu ini mempunyai segala kelebihan seperti kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting mempunyai cacing Alaska yang begitu bigger. Di lain sisi, terlihat Dean dan Jeremy yang telah menyiapkan proses pemindahan. Kemudian Jeremy lah yang akan membawa Chris ke ruang operasi. Sesampainya di sana, tiba-tiba Chris yang memang cerdas telah menutupi telinganya dengan busa kursi yang ia duduki, supaya pada saat dihipnotis, ia tidak mendengar adukan maut gelas teh. Di sisi lain, Dean yang merasa Jeremy kelamaan mencoba mencarinya keluar. Namun, yang terjadi... Setelah berhasil menumbangkan Dean, Chris yang mau keluar berhadapan dengan Bu Missy. Namunnya, Bu Missy yang tanpa dengan gelas teh kematiannya tidak bisa apa-apa. Akhirnya Bu Missy pun kembali ke alam barja. Setelah berhasil keluar, ia mengendarai mobil Jeremy untuk pergi dari sana. Namun di saat sedang mengebut, tiba-tiba Chris menabrak Gina. Melihat itu, Chris yang tidak tega sesama biskotu akhirnya membawa Gina bersamanya. Di sini terlihat Ross yang baru saja keluar dan membawa senjata. Ross sempat mengatakan, "Biskotu, jangan bawa nenekku pergi." Lalu, yang terjadi... Ternyata, Gina telah dijadikan neneknya Ross. Di sini datanglah Walter, yang juga sudah dijadikan kakeknya Ross, yaitu Roman. Setelah hampir saja dikembalikan ke alam barja, Chris sempat memotret Walter, dan yang terjadi... Let me do it. Chris yang bucin ekstrem kepada Ross tidak tega mengirimkan Ross ke alam barja. Saat sedang bimbang datanglah mobil patroli. Ross dengan munafiknya meminta pertolongan, seakan-akan ia korban, dan ternyata ya, itu adalah Boban yang datang untuk menjemput Chris. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah film Get Out. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe
Dan jika kalian suka dengan pembawaan alur cerita Mimin, silakan subscribe. Polote.